ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Walhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul di dalam majlisul ilm, dalam majlisul tafaqquh fid din. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabdanya yang masyhur, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka dia akan dimudahkan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan dua riwayat, dua hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ismi man kadzaba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bab dosanya orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita telah membacakan dua hadis. Yang pertama adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan yang kedua adalah hadis Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu taala anhu warḍah. Yang kedua hadis tersebut menjelaskan tentang ancaman dan balasan bagi orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dan dalam riwayat yang lain tidak ada tambahan dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka, yang menunjukkan dosa yang sangat besar.
bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita memasuki riwayat yang berikutnya masih dalam bab yang sama. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Ma'mar, telah memberitakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin Amr bin Abil Hajjaj Maisarah. Beliau seorang yang berasal dari Basrah, dan beliau seorang perawi yang terpercaya. Hanya saja sebahagian menuduh bahwa Abu Ma'mar terpengaruh pemikiran Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena negeri Basrah, sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, bahwa Al-Basrah merupakan tempat munculnya fitnatul Qadariyah yang dibawa oleh Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani yang berasal dari Basrah. Sehingga fitnah ini menyentuh sebahagian mereka dari para perawi hadis. Qala haddatsana Abdul Warith, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdul Warith bin Sa'id bin Zakwan Abu Ubaidah At-Tannuri rahimahullah, dan beliau juga berasal dari Basrah. An Abdul Aziz, dari Abdul Aziz bin Suhaib, beliau seorang yang buta dan beliau juga berasal dari Basrah. Maka di antara faedah dari riwayat ini, seluruhnya para perawi yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah seluruhnya berasal dari Basrah. Qala Anasun, berkata Anas bin Malik, dan Anas bin Malik Abu Hamzah khadimur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga meninggalnya di Basrah, dan bahkan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Sehingga ilmu Anas bin Malik dan riwayat-riwayat beliau itu menyebar di Basrah, di mana kebanyakan dari murid-murid Anas bin Malik dari Basrah. Sebabkan karena beliau bermukim di sana, dan kemudian semasa hidup beliau radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan al-ahkam asy-syar'iyyah kepada penduduk Basrah, sehingga di antara mereka menjadi hamalatul ilm, para pembawa ilmu, para perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas bin Malik, innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan katsiran, sesungguhnya yang benar-benar mencegah aku untuk memberitakan kepada kalian hadis yang banyak, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, yang mencegah aku untuk memberitakan pada kalian hadis yang banyak, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'ammada alayya kadiban,
barang siapa yang berdusta atasku, barang siapa yang sengaja atasku berdusta. Demikian terjemahan secara berurutan. Namun maksudnya adalah barang siapa yang berdusta dan kedustaan itu menisbahkannya kepadaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Hadis ini termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan tentang diharamkannya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik termasuk di antara perawi yang meriwayatkan hadis ini. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang terdahulu, bahwa hadis tentang diharamkannya berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak jalannya. Datang dari ratusan sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang menunjukkan bahwa hadis ini dipastikan kesahihannya, dipastikan kebenarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik. Maka di dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya yang mencegah aku untuk memberitakan kepada kalian hadis yang banyak, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman dan balasan orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini menunjukkan sifat wara' yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan sifat kehati-hatian beliau. Beliau tidak berani menyampaikan hadis yang banyak yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabkan ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun yang menjadi permasalahan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang mengucapkan sabda beliau ini, beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habr kal-Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis: Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Anas bin Malik termasuk di antara mereka yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau mengatakan, innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsira. Yang mencegah aku memberitakan pada kalian hadis yang banyak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dan demikian. Bagaimana cara mengkompromikan kedua keadaan ini? Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa seorang muslim di dalam beragama dan di dalam memberitakan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara dua sisi yang berlawanan. Berada di antara dua sisi yang
Kedua-duanya adalah kesalahan. Yang benar adalah pertengahan. Seorang muslim tidak diperbolehkan berdusta atas nama Rasulullah SAW, yang menunjukkan keharusan seorang untuk berhati-hati dalam menisbahkan hadis kepada Rasulullah SAW. Namun dari sisi yang lain, seorang muslim juga tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan ilmu, menyembunyikan hadis yang dia ketahui, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila seorang berdusta, dia terjatuh dan terjumus ke dalam dosa besar. Dan apabila dia menyembunyikan ilmu, dia juga terjerumus ke dalam dosa besar. Yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar." Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia sembunyikan, maka akan dikekang pada hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Maka menyembunyikan ilmu tidak diperbolehkan. Berdusta atas nama Rasul alaihi salatu wassalam juga tidak diperbolehkan. Sehingga yang wajib bagi seorang muslim adalah berhati-hati, tidak bermudah-mudahan di dalam menyampaikan hadis lalu dia menisbahkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu, tanpa tasabbut, tanpa meneliti apakah riwayat itu sahih. Maka dia berhati-hati dalam hal ini. Namun apabila dia telah mengetahui satu ilmu dan satu hadis, dia mengetahui secara meyakinkan bahwa ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang mencegah bagi dia untuk menyampaikan, dan bahkan dia wajib hukumnya untuk menyampaikan apa yang datang dari Rasulullah alaihi wasallam. Telah kita sebutkan dahulu ucapan Abu Hurairah, "Laula ayatani fi kitabillah ma haddatsukum hadisan." Kalaulah bukan karena dua ayat dalam kitab Allah, saya tidak akan memberitakan pada kalian satupun hadis. Tapi karena beliau mengkhawatirkan penyebutan ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, maka beliau pun memberitakan hadis. Maka demikian pula Anas bin Malik. Pada awalnya beliau berhati-hati dalam menyampaikan hadis, menyampaikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam hal-hal yang meyakinkan beliau tidak sampaikan. Karena beliau mengucapkan ini, yang mencegah aku untuk menyampaikan kepada kalian hadis yang banyak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dan demikian. Namun karena umat membutuhkan ilmu, dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu merupakan salah satu sumber ilmu untuk mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kewajiban dan amanah bagi Anas bin Malik yang telah menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan itu kepada umat ini, yang menunjukkan bahwa beliau dan apa yang beliau sampaikan kepada umat adalah sesuatu yang meyakinkan dan benar, itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Anas bin Malik mengatakan, "Laula anni akhsha an ukhti'a la haddatsuka bi asya'." Qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena saya khawatir, saya takut jangan sampai saya keliru untuk memberitakan kepada kalian satu hadis, kalau bukan karena kekhawatiran ini, saya akan sampaikan pada kalian apa yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka sikap kehati-hatian Anas bin Malik untuk menyampaikan hadis ini menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan kepada umat itu adalah sesuatu yang telah beliau pastikan diucapkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Makki bin Ibrahim, telah memberitakan kepada kami Makki bin Ibrahim. Makki bin Ibrahim bin Bashir Al-Balkhi rahimahullahu taala, dan beliau adalah salah seorang dari guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang paling dekat beliau dalam mengambil riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Makki bin Ibrahim ini beliau termasuk dari kalangan tabi'ut tabi'in. Jadi umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas tabi'ut tabi'in telah meninggal. Nah, beliau masih hidup. Sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sempat mengambil ilmu dari beliau ini rahimahullah ta'ala. Dan ini suatu kebanggaan, ya. Semakin dekat rantai perawi antara seorang perawi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu semakin menunjukkan keistimewaan riwayat yang dia riwayatkan itu. Oleh karena itu para sahabat, mereka keistimewaannya kenapa? Ketika meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung meriwayatkan tanpa perantara. Kalaupun ada perantara, itu pun dari sahabat yang lain yang mereka dikenal dengan keadilannya dan kesiqahannya. Nah, sehingga mereka punya keistimewaan dalam hal ini. Para tabi'in, mereka punya keistimewaan karena mereka mengambil ilmu kebanyakannya dari para sahabat. Yang sahabat dikenal sebagai orang-orang yang adil, yang mereka juga mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'ut tabi'in, kebanyakan mereka mengambil ilmu dari tabi'in, dari sahabat. Cuman tentunya ilmunya sudah mulai, ya, ada perantara. Nah, dibandingkan kalau seseorang mendengarkan langsung dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam atau dari sahabat, semakin banyak perantara antara seorang perawi sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka kemungkinan kekeliruannya itu semakin besar. Iya kan? Nah, dan itu bisa kita rasakan dalam kehidupan. Semakin banyak penukil, ya, itu biasanya semakin banyak bumbunya. Nah, kalau A menyampaikan kepada si B, ya, itu masih memungkinkan bagi si B untuk menghafal. Tapi mungkin ada yang kurang. B menyampaikan pada si C, nah, mungkin ada yang kurang dan mungkin ada yang dibumbui. Nah, ya. Dan begitu seterusnya, C kepada D, D kepada E dan seterusnya. Semakin banyak perantara, maka kemungkinan kesalahan itu semakin besar. Nah, boleh jadi pada saat A menyampaikan kepada si B, dia menyampaikan Indomie. Ketika sampai kepada H, jadi gaduh-gaduh. Nah, karena perantaraan yang mungkin di situ ada perawi yang dhaif, yang lemah hafalannya, ada yang mungkar, ada yang tidak, yakni hafalan sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dan yang semisalnya. Maka begitulah. Sehingga para ulama dahulu, apabila mereka mengetahui ada seorang perawi yang memiliki sanad dekat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka sangat berbangga. Nah, dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau berbangga dengan riwayat-riwayat beliau dari Makki bin Ibrahim ini. Karena Makki bin Ibrahim termasuk perawi yang Al-Imam Al-Bukhari mengambil hadis dari beliau dalam keadaan beliau sangat dekat. Hubung
rantainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengarkan dari 17 orang tabi'in, termasuk di antaranya di dalam hadis ini Yazid bin Abi Ubaid. Yazid bin Abi Ubaid seorang tabi'i. Lalu Yazid meriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Nah, antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa perantara? Hanya 3. Makki bin Ibrahim, kemudian Yazid bin Abi Ubaid, kemudian Salamah bin Al-Aqwa. Ini diistilahkan oleh para ulama ahlul hadis sulasiyat. Ada buku yang dikarang oleh sebagian mereka mengumpulkan sulasiyatul Imam Al-Bukhari. Yang dimaksud sulasiyat al-Imam Al-Bukhari yaitu sanad-sanad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tidak ada jarak antara Imam Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 3 perantara. Kecuali 3 perantara. Nah, maka ini kelebihan. Dan ini merupakan hadis yang paling pertama dalam kitab Sahihul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Makki bin Ibrahim dengan riwayat sulasiyah. Ini hadis yang pertama. Bagi yang punya Sahih Bukhari, coba lihat riwayat-riwayat sebelumnya. Itu minimalnya Imam Bukhari antara beliau dengan Nabi SAW 4 perawi. Adapun yang ini, yang beliau riwayatkan dari Makki bin Ibrahim, beliau hanya melewati 3 perawi. Beliau berkata, haddatsana Makki ibnu Ibrahim. Qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid. Yazid bin Abi Ubaid Abu Khalid Al-Aslami Al-Hijazi. Naam. An Salamah, dari Salamah bin Amr bin Al-Aqwa Al-Aslami Abu Muslim, beliau berasal dari Madinah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, may yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengucapkan atas namaku apa yang aku tidak katakan, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Hadis Salamah bin Al-Aqwa ini menjelaskan keumuman diharamkannya dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang mengucapkan atas namaku yang aku tidak ucapkan, di sini tidak disebutkan kesengajaan, yang menunjukkan hendaknya seorang muslim berhati-hati dalam menisbahkan sesuatu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Minimal dia bersandar kepada ucapan seorang imam minal a'immah yang diketahui, yang dia adil dalam menghukumi sebuah hadis. Nah, minimal itu. Ya. Adapun dia meriwayatkan semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini batil. Begitu banyak hadis-hadis yang menyebar di kalangan umat yang itu tidak sahih dari Rasulullah alaihi wasallam. Sebab dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti dusta atas nama selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta secara umum termasuk perbuatan dosa besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kaum mukminin dari berdusta secara umum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Mas'ud, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar
ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Hendaknya kalian menjauhi dusta, sebab dusta itu akan mengantarkan seorang kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan akan menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Dan tidaklah seorang itu dusta dan membiasakan diri berdusta sehingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzdzab, pendusta besar, yang menunjukkan diharamkan. Dia akan dipermalukan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum manusia tidak ada yang suka dengan kedustaan. Ya, bahkan pendusta itu sendiri tidak suka kalau ada orang yang berdusta kepadanya. Dia tidak senang. Meskipun dia suka berdusta, tapi kalau ada orang lain berdusta kepada dia, maka dia tidak suka. Menunjukkan bahwa dusta merupakan al-khuluq az-zamin, akhlak yang sangat tercela. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah, jadi ini secara umum. Lebih besar lagi dosanya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau ada seorang berdusta atas nama Rasulullah. Kemudaratannya bukan hanya dirasakan oleh orang itu sendiri, tapi bersifat menyeluruh bagi setiap yang menerima riwayat dusta tersebut dan menisbahkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya mereka akan menyangka bahwa ada satu ajaran yang mereka nisbahkan pada Islam dan Islam berlepas diri dari ajaran tersebut. Disebabkan karena dusta atas nama Rasulullah SAW. Salah satu contoh misal, ketika ada seorang yang fanatik terhadap al-madhabul Hanafi, madhab Abu Hanifah. Dia tidak senang melihat tersebarnya madhab Imam Syafi'i. Maka dia mengatakan, tunggu pembalasanku. Maka dia pun menyebutkan riwayat sanad, ya, sampai kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati rajulun min ummati yuqalu lahu Muhammad ibn Idris, huwa adarru ala ummati min iblis. Wa sayati rajulun min ummati yuqalu lahu Abu Hanifah, huwa siraju ummati, huwa siraju ummati." Akan muncul di tengah-tengah umatku ini ada seorang yang namanya Muhammad bin Idris. Orang ini lebih berbahaya dari iblis. Nah, maksudnya Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i. Karena dia tidak senang dengan Imam Syafi'i. Buat hadis ini. Dan akan muncul di tengah umatku seorang yang bernama Abu Hanifah. Dia adalah pelita umatku. Dia adalah pelita umatku. Bayangkan kalau sampai hadis ini diterima oleh mereka, orang-orang awam yang tidak mengerti hadis. Mereka berpegang, maka mereka benci kepada Imam Syafi'i tanpa hak, dan mereka fanatik kepada mazhab Abi Hanifah. Fanatik buta, dan itu terjadi oleh sebagian mereka yang fanatik terhadap mazhab Al-Hanafi. Ada yang berpegang kepada hadis ini, padahal hadis ini dipastikan kepalsuannya. Sehingga kemudaratannya itu, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, akan munculnya sebahagian mereka yang mengamalkan dan menyangka itu dari agama, padahal itu bukan dari Islam. Nah, berapa banyak orang yang berdalil dengan hadis ikhtilaf ummati rahmah, perselisihan umat kita adalah rahmat, lalu berkeyakinan bahwa ya sudah, perselisihan ya biarkanlah. Keyakinanku, keyakinanmu, mari kita bekerja sama. Yang ini keyakinannya Sunni, yang ini keyakinannya Syi'i, ya, dan seterusnya. Sudah, rahmat, semuanya rahmat.
Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk." Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah jadikan umat ini satu, namun mereka terus saja berselisih. Mereka terus saja berselisih. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dirahmati Allah Jalla wa Ala, mereka yang tidak menyelisih al-haq. Adapun yang menyelisih al-haq bukan rahmat, itu azab, nikmah. Perpecahan akan menyebabkan kelemahan di tengah-tengah kaum muslimin. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan kalian berpecah belah, berselisih. Kalian akan dikalahkan oleh musuh-musuh kalian dan akan hilang kekuatan kalian. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan bahkan ada sebahagian dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini sebagian pendapat. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Abu Muhammad Al-Juwaini. Meskipun anaknya Abul Ma'ali Al-Juwaini Imam Al-Haramain membantah ayahnya sendiri. Ya, Abu Muhammad Al-Juwaini mengatakan orang yang berdosa atas nama Rasulullah kafir. Tapi anaknya Abul Ma'ali membantah bahwa itu tidak benar. Yang sahih tidak kafir. Yang sahih tidak kafir, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Kecuali bagi mereka yang menghalalkan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Ya, bedakan di sini istilah al-istihlal. Dia kafir disebabkan karena menghalalkan, dan tidak kafir karena tidak menghalalkan. Bukan yang dimaksud menghalalkan adalah setiap orang yang berdusta atas nama Rasulullah, sebagaimana yang difahami oleh sebagian mereka yang sangat mudah mengkafirkan. Hati-hati, ada kaidah yang menyebar di sebagian kaum muslimin yang disebarkan oleh takfiriyun, orang-orang yang sangat gemar mengkafirkan, dari kalangan al-khawarij, kelompok khawarij. Ya. Apa kaidah yang mereka sebutkan? Nah, mereka mengatakan alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah huwal mustahil. Setiap orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah, maka berarti dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Kenapa? Karena tidaklah dia berhukum dengan selain hukum Allah, melainkan dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berzina misalnya, tidaklah seorang itu berzina melainkan karena dia menganggap itu boleh, makanya dia melakukan. Orang bermain judi, tidaklah seorang itu bermain judi melainkan karena dia menganggap itu boleh, makanya dia melakukan. Ini kaidah takfiriyah, ya, kaidahnya khawarij, yang kalau kaidah ini diterapkan, mereka pun akan terkena kaidah ini, yang kalau kita terapkan pada mereka, mereka bisa menjadi kafir. Nah, seperti salah satu contoh di antara mereka takfiriyun, ada yang suka jenggotnya itu dibersihkan, potong jenggot. Apa hukumnya potong jenggot? Haram. Orang yang potong jenggotnya berhukum dengan selain hukum Allah.
Berarti kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, kafir. Berapa banyak dari mereka yang musbil, bahkan ustadznya, ustadz Khawarij musbil. Nah, kalau kita terapkan berarti dia berhukum dengan selain hukum Allah, berarti kafir. Nah, ada yang bilang ketika si Nurdin yang sudah stop, yang tidak ngetop lagi, sudah mati, ketika dia hidup untuk selamat dari incaran aparat, katanya memakai pakaian akhwat, pakaian wanita dengan bercadar. Wallahu alam betul atau tidak. Wallahu a'lam. Tapi kalau betul, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu al-mutashabbihin bin nisa'i minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, termasuk pakaian. Berarti tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti kafir. Dan begitu seterusnya, ya. Termasuk mereka yang sempat masuk pengadilan, yang mengambil pengacara juga berhukum dengan selain hukum Allah, ya kan? Maksudnya kafir. Yang ridho dengan itu kafir. Sehingga kalau diterapkan, maka tidak ada lagi yang tinggal menjadi seorang muslim sejati kecuali dia. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dan ini kaidah batil, kaidah takfir. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan haram dia menghalalkan. Saya beri contoh agar difahami hal ini. Ya. Seorang berzina misalnya. Ya. Ketika tanya, kamu tahu apa hukum perbuatan zina? Iya, saya tahu itu perbuatan dosa. Saya tahu, tapi hawa nafsu. Berarti dia tidak menghalalkan. Dia menyadari bahwa itu salah. Dia tahu bahwa Allah mengharamkan, dia tahu bahwa itu dosa besar. Tapi hawa nafsu. Orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan dia menghalalkan. Paham ya? Orang yang bermain judi misalnya. Nah, Anda kenapa bermain judi? Bukankah Anda seorang muslim? Anda tahu apa hukumnya? Ya saya tahu, tapi gimana? Saya tidak bisa lagi memberi nafkah kepada keluarga saya kecuali dengan cara seperti ini. Dia tahu bahwa itu haram, itu perbuatan dosa. Tapi kesempitan ekonomi dan yang semisalnya menyebabkan dia melakukan itu. Apakah orang seperti ini kafir? Tidak. Dia fasik, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Sekarang kita kembalikan pada permasalahan ini. Orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang berdusta. Ketika misalnya si fulan ditanya, kenapa engkau menisbahkan ini pada Rasulullah? Apakah kamu tahu ini bukan perkataan Rasul? Iya, saya tahu. Ya. Tapi gimana untuk dapat duit? Ya beginilah cara saya. Karena dulu itu bukan untuk mendapatkan harta, bukan dengan cara ngamen. Enggak laku dulu ngamen itu. Nah, pengamen itu laku sekarang. Kalau dulu enggak. Caranya gimana? Kalau mereka hendak mendapatkan uang, misalnya habis sholat berdiri, lalu bacakan hadis. Kalau hadis itu disenangi oleh jamaah, biasanya mereka senang untuk menyumbang, iya kan? Nah, maka begitulah cara mereka. Sehingga di antara mereka ada yang sengaja berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan itu. Ya, disebutkan riwayat yang luar biasa, membuat orang itu tercengang. Wah, luar biasa hadis ini. Nah, jadi memang yang dibuat itu aneh-aneh. Amalan sedikit tapi disebutkan pahala yang luar biasa besarnya. Nah, kalau antum lihat ada buku judulnya Tanbihul Ghafilin, ya. Tanbihu al-Ghafilin. Ini luar biasa. Nah, kalau membaca hadis-hadis di dalamnya luar biasa. Kalau menyebutkan dosa kecil saja, itu dosanya luar biasa, dunia akhirat dan berlipat-lipat ganda.
Kalau disebutkan satu amalan, kebaikan, pahalanya luar biasa dilipat gandakan. Disebutkan secara rinci. Ternyata mayoritas hadis dalam buku itu palsu. Hati-hati. Karena buku yang seperti ini sudah diterjemahkan pula. Tanbihul Ghafilin. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah keadaan para pendusta. Suatu ketika di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in masuk ke dalam satu masjid. Maka mereka pun setelah selesai sholat, seperti biasanya ada seorang yang berdiri membacakan hadis. Dia mengatakan, haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Keduanya berkata, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibacakan hadis yang luar biasa. Panjang, amalan sedikit, pahalanya berlipat ganda. Ahmad bin Hanbal heran, melirik kepada Yahya bin Ma'in. Saya tidak pernah membacakan hadis ini. Apa kamu? Katanya, tidak. Saya tidak pernah meriwayatkan hadis ini. Orang ini kok menyebutkan telah memberitakan pada kami Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Maka ditunggulah. Nah, setelah selesai membaca hadis, dia pun keliling. Ya, biasanya masih stop baris keliling seperti orang mengedarkan celengan itu, iya kan? Keliling. Wah, nah. Setelah itu dilihat oleh Ahmad bin Hanbal, dipanggil oleh Imam Ahmad, panggil. Ta'al. Orang itu melihat, oh ini ada panggilan khusus ini. Biasanya lebih besar. Nah, ini mungkin orang yang tertarik dengan hadis yang dia bacakan. Setelah duduk, kata Imam Ahmad, hadis yang kamu bacakan tadi, kamu dengarkan dari siapa? Dari Ahmad bin Hanbal, dari Yahya bin Ma'in. Nah, kata Ahmad bin Hanbal, saya Ahmad bin Hanbal. Ini Yahya bin Ma'in. Kami nggak ada yang memberitakan hadis itu. Nah, subhanallah. Mestinya orang ini sudah, istilahnya apa? Sudah kepepet gitu. Nah, ini gimana ini? Sudah terdesak. Tapi rupa-rupanya dia masih punya cara untuk meloloskan diri. Dia mengatakan, saya bertemu dengan 17 orang namanya Ahmad bin Hanbal. Dan saya tidak bertemu dengan orang yang paling bodoh kecuali seperti sekarang ini. Nah, artinya Ahmad bin Hanbal banyak, bukan cuma kamu saja. Nah, ada Ahmad bin Hanbal penjual bakso, ada penjual mie pangsit, ada penjual macam-macam. Ahmad bin Hanbal juga namanya. Nah ini untuk mendapatkan dunia. Allahul musta'an. Ya. Nah, orang seperti ini misalnya, ketika dia mengatakan, saya mengakui bahwa itu adalah dosa, tapi apa? Himpitan ekonomi. Apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Karena dia tidak menghalalkan. Dia tahu bahwa itu dosa. Dia tahu bahwa itu salah. Nah, kecuali kalau dia mengatakan, iya, saya tahu bahwa itu memang dilarang oleh Nabi, tapi saya menganggap halal. Nah, kalau seperti ini, kafir, keluar dari Islam. Berarti dia dengan jelas menghalalkan apa yang dia ketahui itu diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang gimana dengan perbuatan sebagian Sufiyah yang mereka menghalalkan? Nah, ini menghalalkan dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi permasalahan. Mereka mengatakan, ya kami dusta untuk kebaikan, kemaslahatan. Nah, bukan untuk kejelekan Islam, untuk kemaslahatan. Yang dilarang oleh Nabi itu kalau untuk kejelekan. Nah, sehingga apa? Mereka menghalalkan berdusta atas nama Rasulullah SAW demi kemaslahatan agama. Apakah mereka ini kafir? Kafir enggak? Hah? Kafir? Insya Allah kafir. Berarti masih ragu. Insya Allahnya ini ragu. Nah, ini kafir enggak? Enggak. Hah? Oh, nafsu.
tidak kafir. Nah, karena dia melakukan itu karena ta'wil. Ada syubhat yang melekat di otaknya. Nah, oleh karena itu para ulama tidak mengkafirkan Asy'ariyah, tidak mengkafirkan Maturidiyah, tidak mengkafirkan Mu'tazilah, padahal mereka menghalalkan, ya. Tapi mereka melakukan itu karena ta'wil, karena ada syubhat di kepala mereka. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya mereka melakukan hal tersebut dan mereka tersesat dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdosa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa yang paling besar di antara dosa kedustaan-kedustaan yang lainnya. Kita lanjutkan hadis yang terakhir, ya, sekalian kita sempurnakan bab ini. Beliau berkata, haddatsana Musa bin Ismail At-Tabuzaki Al-Basri. Qala haddatsana Abu Awana Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri Al-Wasiti. An Abi Hasin, Abu Hasin Uthman bin Asim rahimahullah ta'ala. Beliau berasal dari Kufah, thiqah. An Abi Salih, dari Abu Salih Zakwan As-Samman, termasuk perawi yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasammau bismi wa la tabtanu bi kunyati. Naam, tasammau bismi. Nah, berilah nama dengan namaku, ya. Bernamalah kalian dengan namaku. Nama beliau siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad juga termasuk nama beliau. Dan jangan kalian berkunyah seperti kunyahku. Wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa menyerupakan bentukku di dalam mimpi itu. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka dia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 hukum. Yang pertama, masalah memberi nama dan kunyah dengan nama kunyah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi alaihi wasallam, tasammau bismi. Bernamalah kalian dengan namaku. Nah, dan di sini menunjukkan rukhsah, artinya boleh. Bukan dimaksud di sini bahwa perintah yang diharuskan setiap muslim untuk memakai nama Muhammad. Yang dimaksud adalah rukhsah, keringanan, bahwa boleh menggunakan nama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Muhammad. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan khairul asma'i ma 'ubbida wa hummida, sebaik-baik nama yang dimulai dengan Abdu, Abdullah, Rahman dan seterusnya, dan yang dimulai dengan Muhammad, Muhammad fulan fulan Muhammad fulan, ini hadis batil, hadis yang sangat dhaif, tidak sahih. Nah, namun bukan berarti tidak boleh menggunakan nama Muhammad. Hadis ini menunjukkan bolehnya, meskipun yang afdal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman, sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman, ya, yang menggunakan awalan abd. Karena sebagian mereka pula ada yang memahami bahwa dianjurkan bertabarruk, mengambil barakah dengan nama Muhammad. Tidak mencukupkan dia dengan satu nama, ya.
Apalagi di Indonesia ini, ya, satu orang namanya 5. Nah, ya, kalau ada seorang, ya, yang melahirkan salah seorang anaknya, lalu diberi nama, ditanya namanya siapa? Ali. Ali siapa? Minta sambungannya. Ali saja. Masa Ali saja? Ali gitu. Malah heran, kenapa? Terlalu singkat. Nah, ya. Nah, karena memang orang Indonesia ini luar biasa. Ya. Kepercayaannya terlalu banyak. Dan paling senang membuat sensasi. Ya, selalu disesuaikan. Nah, ya, termasuk kapan melahirkannya. Selalu mencari yang aneh-aneh. Nah, meskipun dengan cara yang tidak alami, harus dengan sesar misalnya. Yang penting bertepatan dengan tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Nah, pokoknya ada 9-nya. Nanti kalau hamil lagi disesuaikan dengan tanggal 10 bulan 10 tahun 2010. Nah, kalau hamil lagi disesuaikan. Nah, subhanallah, cari yang aneh-aneh. Terus kalau sudah lahir namanya disesuaikan. Bulan apa dia? Kalau bulan Juli pasti Julius. Nah, kalau apa lagi? Kalau hari Jumat Jumiati misalnya. Nah, senang yang cari yang ada kesesuaiannya itu. Ya. Allahul musta'an. Termasuk di antara kesenangan mereka tidak mencukupkan dengan satu nama. Muhammad. Muhammad itu hanya muqaddimah saja. Ya. Itu baru pembukaan, belum yang berikut-berikutnya. Muhammad Nur ini lagi apa lagi gitu. Kalau dia Ramadan Muhammad Nur Ramadhani, terus kalau hari Jumat tambah Jumiati. Nah, ya, senang disesuaikan. Memang ya aneh. Padahal mencukupkan diri dengan Muhammad ya sudah cukup. Ya. Sudah cukup. Tidak perlu ada tambahan top. Muhammad cukup. Nah. Ya. Nah ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Tapi kata Nabi SAW, jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Siapa kunyah Rasulullah? Alaihissalam, Abul Qasim. La tattanu bi kunyati. Jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Nah, kayak ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang muslim untuk berkunyah seperti kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan berkunyah dengan Abul Qasim. Nah. Ya. Maka ini muskilah. Apa hukumnya seorang berkunyah dengan Abul Qasim? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apalagi kalau seorang punya anak, salah satu anak yang namanya Qasim. Dan menjadi anak yang paling tua. Biasanya kunyah itu dinisbahkan kepada anak yang paling tua. Kalau anak yang paling tua Qasim, Abul Qasim. Apakah yang demikian diperbolehkan? Khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa tidak diperbolehkan secara mutlak berkunyah dengan kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berkunyah dengan Abul Qasim. Dan ini mazhab al-Imam Syafi'i dan mazhab al-Zahiriyah. Mazhab al-Zahiriyah, Ahlul Zahir. Pendapat yang kedua mengatakan tidak haram tapi makruh. Ya. Karena menjaga adab dengan Rasulullah SAW. Dan pendapat tersebut dinukilkan dari Ibnu Jarir. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa
pelarangan tersebut dikhususkan bagi orang yang namanya Muhammad. Kalau namanya bukan Muhammad, Ibrahim misalnya, maka tidak mengapa berkunyah Abul Qasim. Ini pendapat sebagian. Ya. Pendapat yang berikutnya lebih keras lagi, mengatakan bahwa tidak boleh berkunyah dengan Abul Qasim dan tidak boleh memberi nama anaknya dengan nama Qasim, karena itu akan mengantarkan dia untuk diberi kunyah Abul Qasim. Jadi tidak boleh berkunyah dengan Abul Qasim dan tidak boleh memberi nama anak dengan nama Qasim. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa pelarangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah terhapus hukumnya. Kapan terhapus hukumnya? Dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang telah meninggal Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka setelah meninggalnya Rasulullah boleh berkunyah dengan Abul Qasim. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, jumhur. Dan pendapat yang terakhir ini insyaallah taala adalah pendapat yang paling sahih. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ke Baqi, kuburan yang ma'ruf, kuburan para sahabat di Baqi, maka ada seorang memanggil. Orang ini ketika memanggil dia mengatakan, "Ya Abul Qasim." Wahai Abul Qasim. Yang balik siapa? Rasulullah. Rasulullah balik. Lihat siapa yang manggil. Nah, setelah Rasulullah balik kepada orang yang manggil itu, kata orang ini, "Inni lam a'nika ya Rasulullah." Saya tidak memaksudkan engkau wahai Rasulullah. Jadi kan kalau seperti itu seakan-akan mengganggu, menyakiti Rasulullah alaihi wasallam. Iya kan? Istilahnya apa itu ya kawan? Sekele, iya kan? Sekele. Setelah dipanggil, loh ternyata bukan dia. Wah, ini gimana? Tersinggung orang. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tasammau bismi wala taftanu bi kunyati." Silahkan kalian bernama dengan namaku. Tapi kunyah, jangan berkunyah dengan kunyahku. Nah, jadi sebabnya apa? Karena akan menyakiti Rasulullah, menyinggung perasaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun setelah meninggal Rasulullah sudah tidak terlarang lagi. Nah, ya, maka diperbolehkan. Oleh karena itu, ya, banyak dari kalangan para ulama, ya, dan para a'immatus salaf yang mereka berkunyah dengan Abul Qasim. Anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, kunyahnya Abul Qasim. Anaknya Ali bin Abi Thalib, ya, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, kunyahnya Abul Qasim. Anaknya Talha bin Ubaidillah, Muhammad bin Talha bin Ubaidillah, kunyahnya Abul Qasim. Nah, Al-Ash'ath bin Qais, Muhammad bin Al-Ash'ath, anak kunyahnya Abul Qasim. Dan banyak lagi dari para ulama yang mereka berkunyah dengan Abul Qasim, yang menunjukkan wallahu taala alam diperbolehkan. Wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi maka sungguh dia telah melihatku. Menunjukkan bahwa, ya, apabila seorang bertemu di dalam mimpinya, dia bertemu dengan ayahnya yang telah meninggal atau bertemu dengan ibunya yang telah meninggal, lalu menyampaikan sesuatu kepadanya, maka tidak dipastikan kebenarannya. Tidak boleh dipastikan. Ya. Boleh jadi itu dari syaitan, ya kan? Dan berdusta dengan berbentuk orang tuanya. Nah, oleh karena itu, ya, apa yang dilihat oleh seseorang selain dari melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kemungkinan dusta, ada kemungkinan benar. Tapi kalau seorang mimpi bertemu Rasulullah Alaihi Wasallam
maka syaitan tidak akan mampu meniru bentuknya Rasulullah SAW. Maka itu pasti dia benar-benar melihat Rasulullah SAW. Namun yang perlu diperhatikan di sini, ya, yang dimaksud dengan melihat aku di dalam mimpi, yaitu melihat Rasulullah SAW dengan sifat-sifat Nabi SAW. Bukan hanya sekedar pengakuan, ya kan? Mungkin saja ada orang, yakni syaitan dalam mimpi, lalu dia mengaku bahwa dirinya adalah Rasulullah. Nah, ya, dirinya Rasulullah. Tidak punya jenggot, mulus, misalnya. Nah, dan tanda-tanda yang sama sekali tidak ada miripnya sama sekali dengan yang disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah, dalam sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dipastikan kedustaan. Jadi yang dimaksud melihat Rasulullah dan ciri-cirinya sesuai dengan yang disifatkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Sebab Abdul Qadir Jailani rahimahullah, suatu ketika beliau bermimpi. Dalam mimpinya itu ada cahaya. Cahaya semakin dekat semakin terang. Semakin dekat semakin terang. Nah, ya, cahaya kan biasanya orang mengartikan positif. Setelah mendekat, maka cahaya ini mengatakan pada Abdul Qadir Jailani, nah, inni qad wada'tu anka as-salawat. Saya sudah memaafkan kamu, saya sudah gugurkan padamu kewajiban mengerjakan salat-salat. Nah, kata Abdul Qadir Jailani, fa innaka syaitan. Ilaikan, kamu itu syaitan. Maka pecahlah cahaya itu. Nah, artinya jangan hanya melihat, cahaya, saya melihat cahaya yang terang, maka dia merasa bahwa mimpinya positif. Boleh jadi itu syaitan. Nah, oleh karena itu apabila seorang bermimpi, hendaknya dia tanyakan kepada orang yang ahli, jangan diceritakan pada setiap orang. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan ancaman berdusta atas nama Rasulullah, untuk menjelaskan bahwa dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam hadis, tapi juga dalam mimpi. Beliau menyebutkan dua permasalahan ini dalam satu hadis untuk menjelaskan bahwa kalau ada seorang dia mengaku saya bermimpi bertemu Rasulullah, ternyata dia dusta. Dia tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi dia bohong, dia berdusta bermimpi bertemu Rasulullah, maka termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, man kadzaba alaihi muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Dan dengan demikian kita telah menyelesaikan bab ini, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita jelaskan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.